Anak-anak siap. Baik, pada saat ini kita akan masuk belajar atau pelajaran PKN mengenai struktur pemerintahan kabupaten kota dan provinsi. Namun sebelum kita mulaikan pelajaran kita di hari ini, sebaiknya kita buka dengan doa. Saya minta kesediaan satu orang untuk memimpin doa. Oh gitu. Sebelum kita memulaikan proses belajar pada hari ini, kita dulu dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Naomi. Sama-sama Ibu. Baik, kita sudah buka dengan doa. Namun kita akan menyanyi lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Maju. Garuda Pancasila. Yuk. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar kebenaran, rakyat adil mampu sentosa, pribadi bangsa. Jadi pada saat ini kita akan mempelajari mengenai struktur pemerintahan kota atau kabupaten dan provinsi. Namun sebelum kita pelajari lebih lanjut mengenai struktur ini, ada yang tahu apa itu sistem pemerintahan otonomi daerah? Tidak tahu. Jadi, sistem pemerintahan otonomi daerah adalah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri secara mandiri dengan peraturan undang-undang. Selanjutnya, itu kita masuk pada sistem pemerintahan kota atau kabupaten. Ada yang tahu tugas dan fungsi dari wali kota atau bupati? Tidak, Iya, benar. Tugas dari bupati atau wali kota itu untuk memimpin atau mengatur penyelenggaraan pemerintah. Perda tentang RPJMD dan APBD dan pertanggungjawaban APBD. Jadi dia struktur dari pemerintahan kota atau kabupaten itu dari sekretariat DPRD, baru dia naik di DPRD. Habis DPRD baru dia naik ke wali kota, bupati dan wakil-wakilnya. Baru dari sini dia turun ke sekda. Karena tugas sekda itu membantu kepala daerah dalam penyusunan dan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsinya. Kemudian ini dibagi menjadi ada beberapa, yaitu ada kelurahan, kecamatan, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan satuan polisi pamong praja atau satpol pp. Ada yang tahu ini tugas dan fungsi dari kelima struktur pemerintahan ini? tidak Tidak. Tidak tahu. Tidak, Ibu. Jadi kalau kelurahan atau kecamatan itu dia melaksanakan koordinasi pemerintahan di tingkat kecamatan atau tingkat kelurahan. Jadi dia mulai dari kelurahan dulu, baru dia naik ke kecamatan. Kemudian dinas daerah itu melaksanakan pemeliharaan daerah seperti perencanaan, keuangan. Dia bersama
Sedangkan ini Satpol PP atau Satuan Polisi Pamong Praja, dia menjaga ketertiban umum. Menjaga ketertiban umum di kelurahan atau kecamatan yang ada di sebuah kota atau kabupaten. Kemudian kita masuk di struktur pemerintahan provinsi. Struktur pemerintahan provinsi itu dipimpin oleh gubernur atau wakil gubernur. Namun mereka dikoordinasikan seperti dari DPRD, namun dia semua berawal dari sekretariat DPRD. Jadi entah itu pemerintahan kota atau kabupaten dan provinsi, semua berawal dari sekretariat DPRD. Kemudian dia baru turun ke Sekda, baru lembaga teknis daerah, dinas daerah. Sebenarnya yang di pemerintahan provinsi ini ada banyak sekali. Mari yang DP poin utama dari sini lembaga teknis daerah, baru dia ada DP cabang-cabang seperti ini. Tapi DP poin inti dari sini. Kemudian apa sih tugas dari gubernur dan wakil gubernur? Dia ada banyak sekali tugas. Namun DP tugas itu salah satunya melaksanakan pengawasan. Jadi dia bertugas untuk mengawasi semua tugas dari pemerintahan-pemerintahan yang ada di provinsi. Entah itu sampai di inspektorat atau di dinas. Ya. Kemudian ini sangat berpengaruh karena dia mengawas juga internal. Kalau inspektorat dia secara internal, kalau gubernur dia kan secara menyeluruh. Sedangkan inspektorat dia itu secara internal atas pemerintahan provinsi dan pelatihan dari perangkat daerah. Kemudian dia melaksanakan membantu gubernur dan wakil gubernur dalam mengawasi perangkat daerah sampai yang terkecil. Inspektorat yang sangat berpengaruh dalam pengawasan di pemerintahan provinsi sampai ke kelurahan juga. Maka dia secara materi mengenai struktur pemerintahan kota, kabupaten, dan provinsi. Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, betul, bagus. Materi mengenai sistem pemerintahan kota, kabupaten, atau provinsi. Apa itu otonomi daerah? Ada yang boleh bilang apa itu otonomi daerah? Ya. Oke, silakan. Ada yang mau menjawab? Oke, silakan Arin. Jadi, sistem pemerintahan otonomi daerah adalah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, terima kasih, berikan tepuk. Jadi, sekian pembelajaran kita di hari ini. Karena tadi kita awali dengan doa, maka kita akan akhiri juga dengan doa. Dipersilakan Persilakan Nalia. Baik, jangan-jangan sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih Lia. Jadi sekian untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.